Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita kembali melanjutkan di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana kitab ini berbicara tentang banyak permasalahan-permasalahan di dalam Islam. Di antaranya adalah adab dan akhlak, muamalah dan yang lainnya. Di mana kita akan melanjutkan siang hari ini di dalam bab yang ke-8. Bab yang ke-8, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kita bahas hadisnya, yaitu hadis yang ke-17. Bisa dilihat bukunya halaman 30 sampai 31. Iya. Bab yang ke-8, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Arti laknat yang disebutkan, arti laknat yang Allah berikan kepada manusia atau makna laknat Allah berbeda dengan laknat manusia. Nah, di sini disebutkan Allah melaknat seseorang. Makna dari Allah melaknat seseorang adalah Allah menjauhkan dari kebaikan dan rahmat. Saya ulangi, makna dari Allah melaknat seseorang yaitu Allah menjauhkan seseorang tersebut dari rahmat dan kebaikannya. Adapun orang ini melaknat kedua orang tuanya. Ketika seseorang melaknat kepada orang lain, maknanya adalah dia mencela, menghina atau mendoakan keburukan. Ini kalau laknat manusia. Adapun laknat Allah Subhanahu wa taala, maknanya Allah menjauhkan dari rahmatnya dan juga dari kebaikan. Di sini terkumpul antara laknat Allah dan laknat manusia. Laknat Allah kepada seseorang yang melaknat orang tuanya. Sehingga
ketika seorang anak melaknat orang tuanya, sebagai sebab anak ini mendapatkan laknat dari Allah, yaitu Allah tidak memberikan atau Allah menjauhkan dari rahmat dan kebaikannya. Kemudian disebutkan banyak tentang laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW. Ketika disebutkan dalam Al-Quran atau di dalam hadis tentang laknat Allah, itu pasti ada perbuatan yang mengakibatkan Allah melaknat. Dan perbuatan yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala itu rata-rata adalah dosa besar. Saya ulangi biar lebih mudah untuk memahami. Allah ketika melaknat seseorang, pasti seseorang ini ada perbuatan yang mengakibatkan Allah melaknat. Ya. Dan laknat Allah kepada seseorang dengan sebab perbuatannya itu pasti perbuatan yang masuk ke dalam dosa besar itu. Kalau kita dilaknat Allah mau tinggal di mana? Ya. Kalau kita dimurkai Allah mau tinggal di kolong bumi yang mana? Kenapa? Karena bumi ini milik Allahu Rabbul Alamin. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan kullu dzanbin kanat uqubatuhu al-la'natu fahuwa min kabairi dzunub. Setiap dosa yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan laknat Allah itu termasuk dosa besar. Setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan Allah melaknat, pasti itu perbuatan dosa besar. Ya. Dan di sini ya, disebutkan laknat Allah atas seseorang yang melaknat orang tuanya. Kita lihat hadisnya. Hadis ini disebutkan dari jalan Tufail. An Abi Tufail qala su'ila Aliyun hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nasu nasa kafatan. Hadisnya disebutkan dari Tufail. Tufail bercerita, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, apakah Rasul memberikan wasiat khusus kepada kalian? Karena Ali ini termasuk kerabatnya, Ahlul Bait. Apakah Rasul mewasiatkan sesuatu yang khusus untuk kalian yang tidak diwasiatkan kepada manusia? Khusus untuk keluarganya maknanya. Faqala, maka Ali bin Abi Thalib menjawab, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nasa. Jawab Ali bin Abi Thalib, Rasul tidak pernah memberikan wasiat khusus untuk keluarganya yang tidak disampaikan kepada umatnya. Jadi enggak ada yang tidak ada yang sembunyi. Ini khusus untuk keluarga saya. Ya, ayat-ayat ini, hadis-hadis ini atau ayat-ayat surga buat keluarga, ancaman neraka buat orang lain, enggak. Ali bin Abi Thalib mengatakan enggak ada Rasul memberikan wasiat khusus kepada keluarganya yang tidak diberikan wasiat tersebut kepada manusia secara umum, tidak ada. Illa ma fi qurabi sayfi, kecuali yang ada di dalam tulisan yang aku simpan. Ya, kecuali wasiat yang aku simpan. Ini khusus, tapi khusus ini Rasul juga menyampaikan kepada umatnya, enggak khusus untuk untuk keluarganya. Apa itu? Illa ma fi qurabi sayfi, kecuali
wasiat yang aku catat kala itu, kemudian aku letakkan di tempat pedang saya. Apa namanya? Tempat pedang, ya, sarung, ya, sarung. Ya, ini pedang, ini sarungnya. Ali bin Abi Thalib pernah mencatat, ya, mencatat apa yang Rasul wasiatkan, dan wasiat ini juga bukan hanya kepada Ali, kepada umatnya juga ada. Nah, Ali itu mencatat kemudian memasukkan ke sarung pedang. Kemudian Ali pun ketika ditanya demikian, summa akhraja sahifatan, kemudian Ali pun mengambil pedangnya. Kemudian pedangnya dicopot, ya, dicopot, kemudian dia, ya, mengambil sarung pedang dan diambil kertasnya. Diambil kertas yang pernah ditulis. Fa idza fiha maktubun, kemudian dibukalah kertas itu, tertulis, sudah ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Apa tulisannya? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Di dalam kertas yang Ali bin Abi Thalib tulis berbunyi, Allah melaknat seorang yang menyembelih untuk selain Allah. Dosa besar. Karena masuk laknat. Yang keduanya, la'anallahu man sariqa manaral ardi. Laknat Allah atas seorang yang mencuri batas-batas tanah. Dosa besar. Dapat laknat. Yang ketiganya, la'anallahu man la'ana walidayh. Laknat Allah untuk orang yang melaknat kedua orang tuanya. Tadi yang kita bahas, yaitu termasuk dosa besar. Yang keempat, la'anallahu man awa muhditsan. Laknat Allah untuk orang yang berbuat kerusakan di bumi. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kita akan bahas hadis ini. Pertama, dari Tufail bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, itu bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang suatu wasiat khusus yang pernah Rasul wasiatkan kepada ahlul bait, itu ada enggak, gitu maknanya. Kenapa yang ditanya Ali bin Abi Thalib? Karena Ali bin Abi Thalib, ya, beliau ini termasuk dari ahlul bait Nabi. Jadi beliau termasuk dari ahlul bait. Ya. Ali bin Abi Thalib termasuk dari ahlul bait. Kenapa? Karena Ali dengan Rasul itu sepupu. Ya, sepupu. Rasul punya paman namanya Abu Thalib. Abu Thalib punya anak namanya Ali. Ya, sepupu. Yang keduanya, Ali bin Abi Thalib menikah dengan anaknya Nabi, Fatimah. Menikahkan apa? Ya, bisa menikahkan ya dengan anak sepupu, begitu. Mungkin kalau di sini agak aneh mungkin ya. Masa nikah kayak masih kerabatnya sendiri? Ya boleh, sepupu kan boleh. Ya. Walaupun nggak harus, ya nggak harus. Oh berarti nanti saya cari sepupu ya, nanti ngomongnya gampang, tinggal ngomong ke paman. Ya, cari aja orang dekat, nggak harus begitu. Ya. Tapi boleh, buktinya Rasul menikahkan anaknya dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga karena Ali bin Abi Thalib dia seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin yang keempat. Ya, setelah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ya. Jadi kalau kita lihat keutamaan Ali, ya, sehingga beliau ditanya tentang ini karena satu, termasuk ahlil bait, kerabat Nabi, menantunya, khalifah, ya. Dan juga beliau memiliki kedekatan dengan Rasul. Beliau memiliki kedekatan yang sangat erat dengan Rasul. Bagaimana tidak?
Ali bin Abi Thalib dari kecil yang ngasuh Rasul. Ceritanya Abu Thalib itu punya banyak anak begitu. Ali bin Abi Thalib itu punya banyak anak, tapi Abu Thalib itu miskin. Sudah miskin banyak anaknya lagi, begitulah. Nah, Rasul ingin balas budi karena Rasul ketika kecil pun pernah ikut Abu Thalib. Sepeninggal dari kakeknya yang rawat Rasul itu pamannya Abu Thalib. Setelah Rasul dewasa, Rasul kerja, menikah dan mandiri. Nah, Rasul melihat pamannya punya banyak anak yang masih kecil, sedangkan Abu Thalib bukan orang yang kaya. Maka Rasul ingin balas budi, meminta kepada pamannya agar anaknya ikut Rasul, yang ngasuh Rasul. Maka Abu Thalib pun menunjuk Ali bin Abi Thalib dari kecil tinggal bersama Rasul. Ya, tinggal bersama Rasul sehingga memiliki kedekatan yang erat. Makanya cerita Rasul ketika hijrah, Ali diperintahkan untuk menempati tempat tidurnya, pakai selimutnya, pakai ranjangnya. Itu karena Rasul sudah terbiasa. Sudah terbiasa Ali tinggal di rumah. Ya. Padahal itu resikonya bahaya, Rasul lagi menjadi target pembunuhan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib kala itu umurnya sekitar 10 atau 9 tahun. Dan Rasul memerintahkan untuk menggantikan tidur di tempat tidurnya Rasul. Ini resikonya nyawa. Ya. Tapi Ali ya tetap memiliki keutamaan. Enggak ada dia nolak. Enggak ada dia mengatakan, ya Rasul jangan saya ya Rasul. Abu Bakar aja yang tuaan. Enggak ada. Ya, padahal resikonya berat. Dan beliau memiliki nama kunyah Abul Hasan. Abul Hasan. Abul Hasan itu nama kunyah beliau. Ya, antum kalau punya nama anaknya itu Ahmad, maka antum Abu Ahmad. Anaknya namanya Fatimah, Abu Fatimah. Anaknya namanya Slamet, ya Abu Slamet. Enggak apa-apa. Ya, ini nama kunyah. Dan beliau wafat di tanggal 21 Ramadan. Ya. Wafat di tanggal 21 Ramadan tahun ke-40 Hijriah. Tahun ke-40 Hijriah, ya, dan umurnya 50 tahunan, ya, 50 tahunan. Dan beliau 50 atau 60 tahunan dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Ya. Seorang yang memiliki pemahaman yang sesat membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, kita lanjutkan. Nah, Ali bin Abi Thalib ditanya, hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yahussu bihin nasa kafatan? Apakah ada Rasul memberikan wasiat kepada kalian dengan sesuatu wasiat yang tidak diberikan kepada yang lainnya? Ya. Maka Ali menjawab, qala ma khassana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi syai'in lam yahussu bihin nasa. Rasul nggak ada memberikan wasiat khusus kepada keluarganya. Semua wasiatnya sama. Ya, sama. Kalian diwasiati apa, ya kami juga seperti itu. Nggak ada yang namanya korupsi ayat. Apa korupsi ayat? Ya, ini ayat-ayat surga buat saya. Ayat-ayat ancaman neraka buat jenengan. Itu enggak. Semuanya disampaikan baik keluarga ataupun orang lain sama. Ya. Kemudian Ali mengatakan, illa ma fi qorobi sayfi, kecuali ada catatan khusus yang pernah aku catat dan saya masukkan ke tempat sarung pedang saya. Ya. Dan aku catat kala itu dan aku masukkan ke dalam sarung pedang saya. Ya. Dari sini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita bisa mengambil pelajaran. Ini membatalkan pemahaman dari kelompok Syiah yang mereka mengatakan bahwa ada wasiat khusus untuk Ahlul Bait.
yang tidak diwasiatkan kepada umat Islam secara umum. Ini keyakinannya mereka kaum Syiah. Ada wasiat-wasiat khusus yang ditunjukkan untuk Ahlul Bait dan tidak ditunjukkan kepada umat Islam secara umum. Ini bohong, dusta. Kenapa? Yang jawab Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib Ahlul Bait. Gak ada, Rasul itu gak mewasiatkan kami khusus, gak ada, semuanya sama. Adapun yang ditulis pun sama dengan yang Rasul sampaikan di luar, ya. Dengan yang Rasul catat, yang Ali bin Abi Thalib mencatat dengan yang disampaikan di luar sama, ya. Kemudian juga dari hadis ini, dari kisah Ali bin Abi Thalib ini, ketika mencatat hadis Rasul, pencatatan hadis itu sudah ada dari zaman dahulu. Pencatatan hadis Nabi SAW sudah ada pada zaman Rasul, sudah ada pada zaman para sahabat. Jadi nggak tepat ada orang mengatakan pencatatan hadis itu terjadi sekian abad setelah Rasul wafat. Ini nggak pas. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib ini mencatat hadis Rasul, sehingga pencatatan hadis-hadis Nabi itu sudah ada pada zaman Rasul. Cuma bedanya begini. Di awal-awal Rasul melarang mencatat hadis. Catat dari saya, itu Rasul melarang. Kecuali Al-Quran. Kecuali Al-Quran. Makanya Rasul mengatakan, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ani falyamhuhu. Rasul mengatakan jangan kalian catat apa yang kalian lihat dari saya. Jangan kalian catat yang kalian saksikan dari saya. Jangan kalian catat yang kalian dengar dari saya. Jangan catat. Barang siapa yang mencatat dari saya, ya, maka hapus kecuali Al-Qur'an. Ini awal-awal memang Rasul melarang. Pencatatan hadis pada zaman Rasul itu dilarang. Kenapa? Karena Rasul khawatir nanti nanti akan tercampur antara mana yang hadis, mana yang ayat-ayat Al-Quran. Sehingga di awal-awal itu Rasul melarang. Kecuali yang dicatat kalau itu hanya ayat-ayat Al-Quran. Karena ketika itu awal-awal masih terus turun selama 23 tahun ayat-ayat turun. Sehingga Rasul mengatakan jangan kalian catat yang keluar dari saya. Baik itu ucapan, perbuatan ataupun kesepakatan saya. Jangan ditulis kecuali ayat Al-Quran yang turun kalian catat. Dan yang sudah mencatat yang dariku, baik itu ucapan bukan ayat Al-Quran, hapus kata Rasul. Karena khawatir nanti akan tercampur mana yang hadis, mana yang ayat-ayat Al-Quran. Tetapi sebelum Rasul wafat, di akhir-akhir sebelum Rasul wafat dan ayat-ayat Al-Quran telah sebagian besar sudah turun dan sudah hampir sempurna, sudah mau sempurna, bahkan disebutkan ketika ayat-ayat terakhir sudah turun. Karena ayat yang terakhir turun diantaranya surat An-Nasr. Karena Rasul ketika pulang dari Haji Wada, itu menandakan bahwa ajalnya Rasul telah dekat. Maka Rasul pun memanggil para sahabat. Di antaranya ada Abdullah bin Amr bin As. Di antaranya ada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Maka Rasul mengatakan, uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haq. Sekarang kalian tulis yang keluar dari saya, yang kalian ingat ucapan saya, tulis yang kalian saksikan dari saya, dan apa yang kalian lihat dari saya sekarang tulis. Fawalladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haq. Dan aku bersumpah, tidaklah yang kalian lihat dari perbuatan saya, tidaklah yang kalian dengar dari ucapan saya, kecuali hak, kecuali benar adanya. Maka ketika itu banyaklah para sahabat mencatat, termasuk Ali bin Abi Thalib. Termasuk Ali bin Abi Thalib. Jadi pencatatan hadis Rasul itu
sudah ada pada zaman Rasul. Cuman bedanya di awal-awal dilarang oleh Rasul karena ketika itu masih terus turun ayat-ayat Al-Quran, kemudian Rasul membolehkan di akhir hayatnya sebelum wafat. Ya, sebelum wafat.